Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Salsabila dengan NIM 2381060042 dari jurusan Tadris Biologi B semester 1. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kimia dasar yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Kartini MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur molibdenum. Molibdenum merupakan salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mo dan mempunyai nomor atom 42. Molibdenum terletak pada golongan 6B dan periode 5. Konfigurasi elektronnya yaitu konfigurasi elektron kripton 4D5, 5S1. Atau jika dilihat dari kulit-kulit elektronnya yaitu pada kulit K terdapat 2 elektron, kulit L terdapat 8 elektron, kulit M terdapat 18 elektron, kulit N terdapat 13 elektron, dan kulit O terdapat 1 elektron. Molibdenum sebelumnya dikenal sebagai molibdena. Molibdena sering digunakan seolah-olah itu adalah grafit. Seperti grafit, molibdena bisa digunakan untuk menghitamkan permukaan atau sebagai pelumas padat. Meskipun molibdena bisa dibedakan dari grafit, akan tetapi masih dibingungkan dengan biji timbal PBS yang biasa disebut galena. Pada tahun 1778, Carl Wilhelm Scheele menyatakan dengan tegas bahwa molibdena bukan galena maupun grafit. Scheele dengan tepat mengusulkan bahwa molibdena adalah biji dari unsur baru yang berbeda. Diberi nama molibdenum untuk mineral yang ada di dalamnya, dan dari situ bisa diisolasi. Peter Jacob Hegel berhasil mengisolasi molibdenum dengan menggunakan karbon dan minyak biji rami pada tahun 1781. Kata molibdenum diambil dari bahasa Yunani kuno molybdos yang berarti timbal karena bijinya sering disalahartikan sebagai biji timah. Mo merupakan salah satu logam golongan transisi yang kadang terlupa karena jarang dibahas. Meskipun begitu, manfaatnya cukup penting bagi kehidupan. Molibdenum tidak terjadi secara alami sebagai logam bebas, tetapi dihasilkan dengan mereduksi molibdenum trioksida dengan hidrogen. Logam molibdenum murni terlihat seperti logam abu-abu mengkilat. Di dunia ini tidak ada molibdenum dalam keadaan bebas. Maksudnya, tidak ada yang benar-benar mengandung unsur Mo saja. Mo hanya ada jika berkaitan dengan unsur lain untuk membentuk senyawa. Tidak seperti emas yang bisa kita temukan emas batangan atau emas murni yang unsurnya itu hanya Au saja karena tidak berkaitan dengan unsur lain. Sifat fisik dari molibdenum yaitu bentuknya padat berwarna abu-abu keperakan, titik leburnya yaitu 2623 derajat Celcius, titik didihnya yaitu 4639 derajat Celcius, dan densitasnya yaitu 19,25 gram per cm kubik. Sifat kimia pada molibdenum yang pertama yaitu tingkat oksidasi yang paling umum adalah plus 6 dan plus 4. Yang kedua, molibdenum adalah logam yang relatif reaktif. Ia dapat bereaksi dengan oksigen di udara untuk membentuk molibdenum oksida. Yang ketiga, molibdenum adalah logam yang stabil pada suhu kamar, namun ia teroksidasi pada suhu tinggi. Yang keempat, salah satu senyawa kimia molibdenum yang paling luas adalah amonium ortomolibdat yang digunakan untuk memproduksi logam molibdenum murni serta sebagai penghambat korosi pada beberapa logam. Saat ini, lebih dari 80% logam molibdenum digunakan dalam metalurgi sebagai bahan tambahan paduan baja yang membuat baja lebih keras dan lebih tahan korosi. Molibdenum disulfida digunakan sebagai pelumas yang sangat baik untuk elemen mesin. Karena memiliki suhu leleh yang tinggi, logam ini juga digunakan dalam produksi bola lampu pijar untuk membuat kabel pendukung filamen tungsten. Molibdenum merupakan mineral yang sangat penting dalam organisme hidup, berfungsi sebagai heteroatom logam di situs aktif banyak enzim. Misalnya saja pada enzim xantin oksidase yang mengkatalisis oksidasi hipoksantin
menjadi xanthin yang merupakan proses yang sangat penting dalam metabolisme purin yang mengandung nitrogen dalam sel manusia. Salah satu enzim terpenting adalah enzim nitrogenase yang dapat mengubah nitrogen menjadi amonia. Molibdenum merupakan komponen penting pada enzim nitrogenase. Enzim ini dapat ditemukan di berbagai bakteri yang hidup di akar tanaman seperti kacang-kacangan. Jadi, tanaman kacang-kacangan ini dapat menyerap dan memanfaatkan nitrogen dari atmosfer dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat kita cerna. Kita memerlukan nitrogen tersebut agar dapat membuat protein di dalam tubuh kita.